Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang bercerita tentang bangkitnya jiwa pedang legendaris terkuat. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 62. Cerita dimulai setelah mendengar perkataan Wonwi yang mengatakan kalau dia memiliki sebuah rencana untuk bisa melepaskan pedang Blood Demon dari Jamyung. Yunjik bergumam, bagaimana mungkin dia mampu merancang sebuah rencana dalam waktu yang sesingkat ini. Kemudian Yunjik berkata, apapun yang terjadi, jika itu untuk menyelamatkan anak muridku, maka aku akan percaya kepadamu. Lalu Wonwi berkata, jika kita berhasil melepaskan pedang Blood Demon dari genggamannya, maka Anda akan berhutang kepadaku. Saat mendengar Yunjik yang mengatakan kalau ia akan membalas hutang itu, sambil tersenyum Wonwi berkata, wahai master, aku akan membuat celah terlebih dahulu. Jadi ketika aku berhasil membuat celah itu, maka tahanlah pergerakannya. Kemudian Wonwi meminta kepada Mayung dan juga Jo Sungwon untuk bersiap memulai pergerakan mereka ketika ia sudah memberikan aba-aba. Lalu sambil berlari Wonwi berpikir, yang aku lihat kalau jalur ki yang dimiliki oleh Jamyung sudah lama terpelintir dan juga meledak. Akan tetapi pedang Blood Demon tetap saja memaksa tubuhnya untuk melakukan pergerakan. Sudah dipastikan kalau Jamyung tidak akan bisa menjadi seorang seniman bela diri lagi dengan tubuh yang telah hancur seperti ini. Namun dengan cara yang seperti ini setidaknya kita akan bisa menyelamatkan nyawanya. Ketika Wonwi memulai pergerakannya, terlihat Jamyung telah bersiap untuk menebaskan bilah pedangnya yang seolah-olah kalau Jamyung telah menunggu kedatangan Wonwi. Sangat jelas terlihat kekuatan pedang mereka telah beradu dengan begitu hebatnya sehingga terciptanya sebuah ledakan energi yang saling berlawanan. Akan tetapi Wonwi sangatlah terkejut ketika pedang mereka telah beradu. Wonwi merasakan kalau serangannya tidaklah cukup kuat untuk bisa menahan serangan Jamyung. Wonwi berpikir, dasar sialan, hanya dengan menahan tebasannya saja sudah membuatku merasakan kalau tanganku telah tercabik-cabik. Kekuatan yang ia miliki setelah dirasuki oleh Blood Demon telah meningkatkan kemampuan dan juga kekuatannya hingga puluhan kali lipat. Terlihat Jamyung langsung memberikan sebuah tekanan yang bertubi-tubi kepada Wonwi. Di saat itu Jamyung sangatlah bersemangat untuk membunuh Wonwi meskipun tubuhnya sudah melewati batas kemampuannya. Pada sisi yang lain, Yunjik bergumam, bocah itu dengan susah payah untuk menahan serangan Jamyung. Akan tetapi apa yang sudah ia rencanakan? Kemudian Jamyung menambah kekuatannya untuk memberikan tekanan yang lebih berat kepada Wonwi. Bahkan sangat jelas terlihat kalau tanah yang dipijak oleh Wonwi telah hancur begitu saja sehingga terciptanya sebuah retakan yang cukup dalam tepat di bawah kakinya. Melihat itu, Yunjik berpikir, situasi ini sangatlah berbahaya. Wonwi tidak mampu menangkis serangan Jamyung yang telah dilancarkan dengan kekuatan penuh yang seperti itu. Akan tetapi, Yunjik sama sekali tidak menyangka dengan apa yang dilihat oleh kedua matanya. Di saat itu, Yunjik menyadari kalau Wonwi telah menggunakan teknik berpedang Luminostar yang akan bisa menggunakan kekuatan lawan untuk melakukan serangan balik. Wonwi pun mencoba dengan sekuat tenaga untuk melakukan serangan balik meskipun di saat itu ia berada di dalam tekanan yang begitu mengerikan. Lalu Wonwi langsung menggunakan teknik berpedang Luminostar yang disebut sebagai tebasan tersembunyi untuk menekan balik kepada Jamyung. Seketika itu juga Jamyung langsung kehilangan keseimbangan setelah terkena serangan Wonwi sehingga terciptanya sebuah celah yang bisa mereka manfaatkan untuk melepaskan pedang Blood Demon. Karena Wonwi tidak ingin usahanya untuk mendapatkan pedang itu berakhir dengan sia-sia, ia pun langsung berteriak kepada mereka bertiga untuk memanfaatkan celah itu agar mereka bisa melepaskan pedang Blood Demon. Tanpa pikir panjang sedikit pun, Jo Sungwon, Mayung, dan juga Guak Yunjik langsung mengunci tubuh Jamyung agar ia tidak bisa bergerak lagi. Sambil menahan tangan kirinya, Jo Sungwon meminta kepada Wonwi untuk secepat mungkin melepaskan pedang itu. Akan tetapi tanpa ia sadari, Jo Sungwon langsung terlempar ke belakang karena ia tidak mampu untuk menahan lebih lama pergerakan Jamyung. Dengan kesalnya, Mayung langsung memberikan sebuah tendangan yang begitu kuat untuk mematahkan leher Jamyung. Namun lagi dan lagi hal itu hanyalah sia-sia karena tendangan Mayung sama sekali tidak mempan terhadap Jamyung. Kemudian setelah berhasil melepaskan tangannya dari kuncian Mayung, ia pun langsung melancarkan serangan balik kepada Mayung. Akan tetapi dengan sangat cepat Wonwi langsung menangkis serangan itu dengan menggunakan bilah pedangnya agar Mayung bisa terhindar dari serangan itu.
Sambil berteriak, Yunjik meminta kepada Wonwi untuk melepaskan pedang itu dengan secepat mungkin karena mereka tidak bisa menahannya dengan lebih lama lagi. Tanpa pikir panjang sedikit pun, Wonwi langsung menangkap pedang Blood Demon dan berusaha untuk melepaskannya dari genggaman tangan Jamyung. Sontak mereka semua sangatlah terkejut karena pedang itu bisa saja membuat Wonwi kehilangan akal sehatnya. Yunjik berkata, "Apakah mungkin kalau rencana yang kau katakan itu adalah ini?" Sambil menahan amukan pedang itu, Wonwi berkata, "Wahai Master, aku tahu kalau Anda akan menentangnya apabila aku memberitahu rencana ini sejak dari awal. Namun apabila terjadi sesuatu yang salah kepadaku, maka aku akan menyerahkan kepada Anda untuk mengatasiku." Kemudian Wonwi berpikir, "Aku sudah sampai sejauh ini untuk bisa mendapatkan pedang Blood Demon, jadi aku tidak akan menyerah begitu saja untuk bisa mendapatkannya. Aku berpikir mungkin saja kalau aku akan bisa mengendalikan pedang ini. Oleh sebab itu aku harus meningkatkan energi inti bawaanku terlebih dahulu. Jadi ini bukanlah sebuah perjudian yang terlalu buruk untuk aku ambil. Jika aku tidak bisa mengetahui niat asli dari pedang itu, maka hal ini hanyalah sia-sia. Aku sangat berharap kalau aku akan bisa mendengarnya dan juga berbicara kepadanya secara langsung." Lalu Wonwi berkata, "Pedang Blood Demon, jika kau mendengarku, maka bicaralah sekarang juga." Di sampingnya Iron berkata, "Wonwi, lepaskan pedang itu sekarang juga karena pedang itu sangatlah berbahaya. Apakah kau tahu kalau pedang itu tidak hanya memiliki ego saja, akan tetapi dia juga telah memiliki kesadaran yang lainnya. Aku bahkan sama sekali tidak bisa menyebutnya sebagai pedang karena ia telah memiliki kesadaran lain yang terbuat dari niat membunuh yang begitu murni." Sontak Wonwi sangatlah terkejut. Ia bergumam, apakah mungkin kalau pedang ini telah memiliki dua kesadaran yang berbeda? Seketika itu juga Wonwi merasakan kalau suasana alam dunia telah berubah menjadi merah darah. Lalu terdengar suara yang sangat menyeramkan telah berbicara di dalam pikirannya. Ia berkata, "Aku tidak menyangka kalau aku akan bertemu dengan tubuh yang seperti ini." Sambil memperhatikan pedang Blood Demon yang ada di tangannya, Wonwi bergumam, "Apa yang telah terjadi dan mengapa suasananya menjadi sunyi seperti ini? Apakah aku telah berhasil menenangkan pedang Blood Demon? Akan tetapi aku sangat bersyukur karena kami tidak perlu menumpahkan lebih banyak darah lagi hanya untuk mendapatkan kembali pedang ini." Namun tiba-tiba saja Wonwi langsung terdiam ketika ia melihat seorang mayat yang tergeletak tepat di hadapannya. Di saat itu Wonwi sangatlah terkejut ketika ia menyadari kalau mayat yang tergeletak di atas tanah itu adalah Jamyung. Wonwi berkata, "Apa yang telah terjadi dan siapa yang telah membunuhnya? Apakah mungkin dia telah mati setelah aku kehilangan kesadaran?" Kemudian Wonwi pun melemparkan pandangannya ke arah belakang untuk memeriksa apa yang telah terjadi ketika ia kehilangan kesadaran. Seketika itu juga Wonwi kembali terdiam saat ia menyadari kalau semua orang yang ada di sana telah mati dengan cara yang sangat menggenaskan. Bahkan Wonwi telah melihat kalau tanah yang ia pijak telah basah, yang seakan-akan kalau ia telah berdiri di atas lautan darah. Mereka semua telah mati, entah itu sang Master Bintang Utara Guak Yunjik ataupun orang-orang yang berasal dari aliansi Murim. Dan bahkan Wonwi juga telah melihat kalau temannya Juabek dan juga Jo Sungwon telah mengalami hal yang sama. Wonwi berkata, "Mengapa semua orang menjadi seperti ini? Apakah telah terjadi sebuah peperangan ketika aku tidak sadarkan diri? Ataukah mungkin kalau aku yang telah membunuh mereka semua?" Namun tiba-tiba saja Wonwi sangatlah terkejut. Wajahnya menjadi pucat ketika ia melihat sesuatu yang berada tepat di hadapannya. Memang benar adanya, di saat itu ia telah melihat kalau Mayung telah mengalami hal yang sama. Wonwi melihat tubuhnya telah bersimbah dengan darah sehingga membuatnya langsung mati dengan cara yang sangat menggenaskan. Dengan lirihnya Wonwi berkata, "Aku tahu kalau situasi ini mungkin saja akan menjadi buruk. Bahkan aku pun juga tahu kalau ada orang lain yang akan mati karena misi ini sangatlah berbahaya. Meskipun aku akan kehilangan orang lain yang begitu banyak, akan tetapi ada seseorang yang sama sekali aku tidak ingin kehilangan dirinya, yaitu dia adalah Samayung." Seketika itu juga Wonwi langsung berteriak dengan sangat keras sampai-sampai suaranya telah bergema di dalam hutan itu. Wonwi berkata, "Kenapa hal ini harus terjadi kepadanya? Seharusnya aku langsung menghentikannya agar Samayung tidak bergabung bersama kultus. Seharusnya aku tidak membawanya ke dalam misi yang sangat berbahaya seperti ini. Dasar bajingan, pasukan Murim yang telah memaksakan tradisi lama dan merekalah penyebab dari kematiannya. Aku bersumpah kalau mereka harus membayar pertumpahan darah ini dengan nyawa mereka."
Jadi, aku harus membunuh semua orang yang ada di dalam dunia ini, lalu memurnikan dunia yang terkutuk ini dengan darah. Terlihat Wonwi masih berdiri sambil memegang pedang Blood Demon yang baru saja ia dapatkan dari Jamyung. Namun di saat itu kesadaran dan juga pikirannya telah ditarik dengan paksa oleh pedang itu untuk menyaksikan sebuah kesedihan yang sangat mendalam. Pada sisi yang lain, setelah menyelamatkan anak muridnya, Yungjik pun mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Wonwi karena ia telah berhasil melepaskan pedang itu dari Jamyung. Lalu secara perlahan, Mayung pun mencoba untuk menghampirinya sembari berkata, "Wonwi, apa yang telah terjadi kepadamu? Karena yang aku lihat kalau kau sejak dari tadi selalu saja berdiri di tempat itu." Namun belum sempat Mayung melanjutkan kata-katanya, tiba-tiba saja ia melihat kalau Wonwi telah memancarkan sebuah energi yang mengerikan. Bahkan saking kuatnya ledakan energi yang dipancarkan oleh Wonwi sampai-sampai Mayung langsung terlempar ke belakang karena ia tidak mampu untuk menahan ledakan itu. Dengan sangat cepat, Yungjik langsung menangkap tubuh Mayung. Lalu ia pun bertanya apa yang telah terjadi kepada Wonwi. Mayung pun berkata, "Entah kenapa yang aku lihat kalau dia bukanlah Wonwi yang seperti biasanya." Akan tetapi Yungjik langsung terdiam ketika ia melihat penampilan Wonwi yang telah berubah. Di saat itu, rambut Wonwi telah berubah menjadi merah darah. Bahkan tidak hanya sampai di situ saja, akan tetapi kedua matanya telah bersinar dengan warna merah darah. "Wonwi, jika kau masih bisa mendengarkanku, maka letakkan pedang itu sekarang juga, karena yang aku lihat kalau tubuhmu telah dirasuki oleh pedang itu." Yungjik sama sekali telah kehilangan akal apa yang harus ia lakukan setelah melihat perubahan Wonwi. Rambut merah yang telah mengingatkannya kepada sebuah api yang telah berkobar dan juga bilah pedang yang bersinar merah darah. Dengan melihat bagaimana perubahan Wonwi saat ini telah membangkitkan ingatannya kepada makhluk terkuat yang berada pada 20 tahun yang lalu. Dia adalah seseorang yang memiliki energi jahat dan juga mengerikan, yaitu Sang Blood Demon. Terlihat Yungjik langsung terdiam ketika Wonwi yang berkata, "Dasar sialan, kau menyuruhku untuk melepaskan pedang ini. Jadi majulah sekarang juga dan buatlah aku untuk melakukan itu." Di saat itu, Wonwi telah melepaskan ikat rambutnya sehingga rambut panjangnya telah terurai di lehernya. Bahkan di saat itu, Wonwi telah melemparkan tatapannya kepada mereka dengan ekspresi yang dipenuhi oleh kesombongan dan juga keserakahan. Sambil tertawa, Wonwi berkata, "Aku tidak menyangka kalau tubuh ini jauh lebih baik daripada orang-orang yang berada pada garis keturunan langsung." Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.